Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pada kegiatan belajar persamaan nilai mutlak ini dengan membahas terlebih dahulu sifat nilai mutlak yang akan membantu kita dalam menyelesaikan persamaannya nanti. Sifat-sifat apa saja yang perlu kita pahami, mari kita cermati. Sifat untuk menyederhanakan ini yang pertama bahwa nilai mutlak A min B akan sama dengan nilai mutlak B min A. Ini mudah Anda pahamkan dalam garis bilangan, berarti dapat kita pahami bahwa jarak A ke B akan sama dengan jarak B ke A. Ini mohon dipahamkan. Dan sifat berikutnya, nilai mutlak A kali B akan sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Ini dapat Anda selidiki dengan menentukan berbagai kemungkinan untuk nilai A dan B. A positif, B positif, A positif, B negatif, A negatif, B positif, A negatif, B negatif. Maka nilai ini akan sama. Juga jika A0 dan B0. Sifat itu dapat Anda selidiki bahwa nilai mutlak AB akan sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Sifat berikutnya untuk menyederhanakan, nilai mutlak A per B akan sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Ini pun sama kita pahami atau kita selidiki dengan berbagai kemungkinan untuk nilai A dan B. A positif, B positif, A positif, B negatif, A negatif, B positif, A negatif, B negatif. Nah, untuk B0 tidak masuk di sini karena pembagian tidak boleh dengan 0. Nah, berikutnya akan kita selidiki sifat yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak, yaitu sifat mengkuadratkan. Bahwa nilai mutlak X dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat. Ini mohon dicermati, kita bisa menyederhanakan definisi atau menghilangkan tanda mutlak dengan cara mengkuadratkan. Jadi tanda mutlaknya akan hilang. Marilah kita selidiki mengapa sifat ini berlaku. Kita cermati dari definisi dulu bahwa nilai mutlak X akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0, sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan untuk X lebih dari sama dengan 0, nilai mutlak X sama dengan X. Nah, selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Nilai mutlak X kita kuadratkan jadi nilai mutlak X kuadrat. X dikuadratkan jadi X kuadrat. Jadi untuk X lebih dari sama dengan 0, maka akan berlaku nilai mutlak X kuadrat akan sama dengan X kuadrat. Diperhatikan tanda mutlaknya hilang. Nah, untuk selanjutnya, untuk X kurang dari 0, nilai mutlak X sama dengan negatif X. Dengan cara yang sama, maka kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan akan diperoleh nilai mutlak X kuadrat, negatif X kita kuadratkan akan sama dengan X kuadrat. Dipahamkan? Ruas kiri dikuadratkan ruas kanan kuadrat, negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Dan dengan demikian, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa baik untuk X lebih dari sama dengan 0 maupun untuk X kurang dari 0, artinya untuk semua bilangan real X akan berlaku bahwa nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini cara yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak pada bentuk berikutnya. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Menghilangkan tanda mutlak dengan cara mengkuadratkan.
Nah, selanjutnya selain sifat ini, maka ada beberapa sifat kaitannya dengan penyelesaian nanti yang harus Anda pahami, yaitu tentang memfaktorkan. Nah, sifatnya dapat Anda cermati bahwa P kuadrat dikurangi Q kuadrat itu akan sama dengan P tambah Q dikalikan P kurang Q. Ini mohon dipahamkan. P kuadrat min Q kuadrat P plus Q dalam kurung kali P min Q dalam kurung. Benarkah hal ini? Mari kita selidiki. Kita kalikan P plus Q dengan P min Q dengan menggunakan sifat distributif kanan. Jadi P plus Q-nya kita sebarkan. P plus Q kali P. P plus Q kali negatif Q. Sebarkan. Selanjutnya, dengan menggunakan tadi distributif kiri, sekarang distributif kanan. P dikali P. P kali Q. Q kali P. Q kali Q. Maka kita akan punya P kuadrat plus PQ. PQ kali P min PQ. Q kali Q. Q kuadrat kalikan negatif di depan, jadi negatif Q kuadrat. Dan kita pahami P kali Q dikurangi P kali Q, 0. Maka kita punya P kuadrat min Q kuadrat. Jadi P kuadrat min Q kuadrat akan sama dengan P plus Q dikalikan P min Q. Nah, ini semua akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan, terutama sifat yang ini yang akan kita gunakan selanjutnya dengan cara memfaktorkan. Sedangkan sifat-sifat sebelumnya yang ini kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk persamaan. Nah, selanjutnya berbekal sifat-sifat yang tadi, mari kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak dalam bentuk ruas kiri ada tanda mutlaknya, ruas kanan bentuk linear satu variabel tapi tidak ada tanda mutlaknya. Nah, kita tidak menggunakan sifat sebelumnya ketika ruas kanan sama dengan konstanta, tapi kita akan menggunakan sifat yang tadi. Kita ingatkan bahwa nilai mutlak X dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat. Jadi kita hilangkan tanda mutlaknya dengan mengkuadratkan. Itu gagasan dasarnya. Nah, untuk selanjutnya mari kita perhatikan sebuah contoh. 31. Tentukan himpunan penyelesaian nilai mutlak 2X min 3 akan sama dengan 1 min 3X. Nah, selanjutnya kita akan kuadratkan ruas kiri, ruas kanan. Tapi sebelumnya mari kita cermati. Di sini 1 min 3X ini, karena ruas kiri bentuk nilai mutlak, maka 1 min 3X ini harus tidak negatif. Jadi, awal-awal kita gunakan syarat bahwa 1 min 3X harus lebih dari sama dengan 0. Selesaikan pertidaksamaan ini. Min 3X lebih dari sama dengan negatif 1 dengan memindahkan 1 ke ruas kanan. Nah, ini telah Anda pelajari sebelumnya. Selanjutnya membagi ruas kiri, ruas kanan dengan negatif 3. Akibat dibagi dengan negatif 3, maka tanda berbalik. Jadi X-nya harus kurang dari sama dengan 1/3. Artinya hanya memenuhi jika X-nya ada di sebelah kiri dari 1/3. Ini sebagai syarat jika ruas kanannya ada variabel, tidak dalam tanda mutlak. Jadi mungkin positif, mungkin negatif, maka ada syarat ini yang harus dipenuhi.
Nah, selanjutnya mari kita bekerja dengan mengkuadratkan ruas kiri, ruas kanan. Nah, ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan. Ruas kiri kita kuadratkan jadi 2x min 3 kuadrat. Ruas kanan pun kita kuadratkan 1 min 3x kuadrat. Nah, dikuadratkan, maka tanda mutlaknya hilang. Untuk selanjutnya, nah, kita tidak mengerjakan pengkuadratan 1 min 3x kuadrat ini dan 2x min 3 kuadrat ini, tapi mindahkan 1 min 3x kuadrat ke ruas kiri. Sehingga bentuknya jadi P kuadrat min Q kuadrat. Dan tadi kita ingat bahwa P kuadrat min Q kuadrat akan sama dengan P plus Q dikali P min Q. Kalau dicermati, nah untuk selanjutnya, maka bentuk ini dapat kita buat, ini jadi ininya P, ininya Q. Maka akibatnya, P ditambah Q dikali P kali min Q. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Ini sebagai P, ini sebagai Q. P plus Q dikali P min Q. Nah, jadi kita tidak mengkuadratkannya, tapi memfaktorkannya ke dalam bentuk P kuadrat min Q kuadrat yang sama dengan P plus Q kali P min Q ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuknya. Kita operasikan suku-suku sejenis. 2x dengan min 3x. Jadi min 1x, min 3 ditambah 1, min 2. Yang faktor yang keduanya 2x dikurangi negatif 3x, 2x plus 3x, min 3 dikurangi 1, min 4. Nah, ini kita harus paham sekali untuk mengoperasikan bilangan yang ada di sini. Dan ini kita bahas sebelumnya dalam pengantar ya. Maka kita peroleh 2x ditambah min 3x min x, min 3 tambah 1 min 2, 2x dikurangi negatif 3x 5x, min 3 dikurangi 1 min 4. Jadi kita punya negatif x kurang 2 dikali 5x kurang 4 sama dengan 0. Nah, mari kita pindahkan ke bagian sini. Nah, sekarang mari kita cermati. Ada dua bentuk, A kali B sama dengan 0. Tentu telah Anda pahami dalam persamaan kuadrat, bahwa kalau A sama dengan A kali B sama dengan 0, maka A 0 atau B 0. Ini pun dengan cara yang sama, maka kita punya negatif X min 2 sama dengan 0, atau 5X min 4 sama dengan 0. Artikan seperti itu. Untuk selanjutnya selesaikan min x min 2 sama dengan 0, kita peroleh negatif x sama dengan 2, maka x sama dengan negatif 2. 5x min 4 sama dengan 0, maka kita punya 5x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 5. Jadi kita peroleh x-nya negatif 2 dan x-nya sama dengan 4 per 5. Dan kita ingat syarat tadi, bahwa x harus kurang dari sama dengan sepertiga. Mana yang memenuhi syarat tersebut? Apakah x2 negatif 2 memenuhi? Ternyata negatif 2 ada di sebelah kiri sepertiga. Ya, sepertiga itu 0,3 kan. Berarti yang ini memenuhi. Sedangkan untuk x sama dengan 4 per 5, 4 per 5 Anda sederhanakan sekitar 0,8, ya sama dengan 0,8. Sepertiga 0,33. Tak 0,8 ini ada di sebelah kanan dari sepertiga, jadi tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya negatif 2 saja yang memenuhi. Atau selain dengan memperhatikan syarat, seperti tadi, Anda tinggal substitusikan negatif 2 ini ke persamaan asal. Apakah memenuhi atau tidak? 2 kali negatif 2, negatif 4, dikurangi 3
negatif 7, dimutlakan akan sama dengan 7. Sementara ruas kanan 1 dikurangi 3 kali negatif 2, 6, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Sama, berarti negatif 2 penyelesaian. Kalau kita penasaran, 4/5 juga boleh masukkan sini. 2 kali 4/5, 8/5, dikurangi 3, 24/5, ya, 8 kurangi 24, berarti negatif 16/5. Sementara luas kanan adalah negatif 3 kali 4, negatif 12/5, sama 1, 5 dikurangi 12/5, negatif 7/5. Nah, tadi tidak sama ruas kiri dengan ruas kanan, gitu kalau mau disubstitusikan ke sini. Tapi kalau bilangannya pecahan agak lumayan lah ya. Tapi dengan memiliki syarat, Anda bisa perhatikan bahwa 4/5 ada di sebelah kanan dari sepertiga, jadi tidak memenuhi syarat. Jadi itu untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak dalam bentuk nilai mutlak AX plus B sama dengan CX plus D. Iya, untuk berikutnya adalah persamaan dalam bentuk nilai mutlak AX plus B sama dengan nilai mutlak CX plus D. Jadi berlainan dengan yang tadi, sekarang luas kanan dalam bentuk nilai mutlak. Juga sama gagasannya, kita mengkuadratkan luas kiri, luas kanan. Kita kuadratkan, dan Anda perhatikan karena dua ruas kiri kanannya nilai mutlak berarti sama-sama positif. Jadi syarat yang tadi tidak diperlukan pada kasus yang ini ya. Dari penyelesaian, luas kiri, luas kanan kita kuadratkan. Ya, maka dengan mengkuadratkan tanda mutlaknya hilang. Jadi kurung. Selanjutnya kita tidak menyelesaikan itu dikuadratkan, tetapi memindahkan X plus 3 kuadrat ke ruas kiri. Jadi 2X min 1 kuadrat min X plus 3 kuadrat sama dengan 0. Berikutnya kita ingatkan tadi bahwa P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P plus Q kali P min Q. Maka akan kita punya 2X min 1 kuadrat min X plus 3 kuadrat. Jadi 2X min 1 plus X plus 3 plus min. Ya. Udah. Selanjutnya kita operasikan 2X ditambah X. Jadi 3X min 1 tambah 3 sama dengan 2. Operasikan suku sejenis. 2X dikurangi X. X min 1 kurang 3 min 4 sama dengan 0. Kembali kita punya bentuk P kali Q sama dengan 0. Kita pindahkan ke sini. P kali Q sama dengan 0. Maka P 0 atau Q 0. Nah, kita punya 3X plus 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Berikutnya kita selesaikan masing-masing. 3X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 per 3, X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Untuk selanjutnya, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3 bawah 4. Dan ini tidak perlu diuji, karena tidak perlu memenuhi syarat tadi kan. Tapi kalau mau ya diuji kepersamaan ininya. Untuk yang bulat tentu mudah, 2 kali 4, 8 dikurangi 1, 7. 4 tambah 3, 7, sama, benar. Untuk yang negatif 2 per 3, agak lumayan Anda operasikan. 2 kali negatif 2 per 3 min 4 per 3. 3 kali negatif 1 min 3, min 7 per 3, dimutlakan jadi 7 per 3. Selanjutnya negatif 2 per 3 ditambah 3, 3 kali 3, 9, negatif 2 tambah 9, 7. Ini nilai mutlak dari 7 per 3. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, dua-duanya memenuhi, jadi merupakan penyelesaian. Nah, ini untuk persamaan nilai mutlak pada bagian kedua, yaitu bentuk nilai mutlak AX plus B sama dengan CX plus D yang tadi, dan nilai mutlak AX plus B sama dengan nilai mutlak CX plus D.
kasih. Kita lanjutkan nanti pada video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.